Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gina Ulia Sadu dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurinovianti Apidah, SSM HUM, yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Budidaya Tanaman Hias di Masa Pandemi COVID-19. Adapun yang akan saya bahas pada kali ini adalah abstrak, pendahuluan, pembahasan, serta kesimpulan. Abstrak. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan rutinitas baru. Isolasi mandiri adalah salah satu perubahan yang ditekankan kepada masyarakat untuk meminimalisir penyebaran penyakit. Dari isolasi mandiri ini dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti depresi, stres, dan juga kesepian. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan budidaya tanaman hias. Selain itu, budidaya tanaman hias dapat memberikan kesan segar sehingga dapat menyehatkan tubuh. Karena tanaman dapat melepaskan oksigen yang dibutuhkan manusia. Tanaman hias dapat berperan dalam menghasilkan oksigen dan bisa menjadi penghias rumah atau pekarangan tempat kita tinggal. Budidaya ini bisa menggunakan tempat berupa pot plastik, pot tanah liat, plastik, dan plastik polybag. Bercocok tanam ini sangat praktis dan tidak memerlukan banyak media dan harga relatif murah. Selain itu, kegiatan ini dapat menjadi solusi praktis dalam keterbatasan lahan pertanian. Keterbatasan lahan tidak menjadi alasan untuk seseorang yang melakukan budidaya. Bahkan ibu rumah tangga pun bisa melakukan hobi berkebun meski di lahan yang relatif sempit. Kata kunci yang digunakan, pandemi COVID-19, praktis, berkebun. Yang selanjutnya, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pandemi COVID-19 dianggap sebagai masalah kesehatan yang serius, terutama karena sebagian besar orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala dan dapat menularkan penyakit. Penularan virus ini sangat mudah, yaitu dapat melalui bersin, batuk, tetesan air liur, dan kontak dekat antara orang yang terinfeksi. Beberapa tindakan yang harus dilakukan untuk mengendalikan penyebaran seperti obat antivirus atau vaksin, isolasi mandiri, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Langkah-langkah tersebut dapat efektif dalam mengurangi dampak puncak terkontaminasi COVID-19. Akibat dari pembatasan sosial ini melahirkan hobi baru dan menekuni hobinya sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi rasa bosan dan juga stres. Dampak dari pembatasan aktivitas sosial di luar rumah memunculkan hobi baru, salah satunya budidaya tanaman hias. Banyak masyarakat yang tertarik dalam budidaya ini, bahkan sampai menimbulkan bisnis baru yang menjanjikan. Budidaya ini menggunakan bahan dan peralatan yang mudah didapatkan, seperti media tanam yang banyak tersedia di sekitar rumah. Pot yang digunakan pun mudah dijumpai di toko-toko pertanian dan di toko peralatan rumah tangga. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh semua kalangan, baik pria maupun wanita. Hal ini dapat menambah aktivitas di rumah yang menjadi pendukung untuk membuat masyarakat merasa lebih baik di situasi yang dialami. Yang kedua, COVID-19. Wabah COVID-19 disebabkan oleh SARS coronavirus. Wabah ini menjadi sebuah wabah di beberapa wilayah dunia. Salah satu gejala yang dapat dirasakan oleh orang yang terinfeksi oleh wabah ini yaitu batuk, demam, sesak napas, dan juga yang lainnya. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan virus ini adalah dengan vaksinasi. Langkah ini bisa menjadi salah satu langkah efektif dalam mengurangi dampak pandemi, menunda puncak terkontaminasi, dan memungkinkan layanan kesehatan dilengkapi untuk menerima dan mengobati kasus penyakit yang paling parah. Selain dengan vaksinasi, isolasi, karantina, dan penutupan sekolah dan tempat kerja merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan virus tersebut. Yang ketiga, budidaya tanaman hias. Tanaman hias merupakan tanaman hias hortikultura non-pangan yang dibudidayakan untuk dinikmati nilai estetikanya. Berdasarkan industri komersial, tanaman hias digolongkan menjadi bunga potong, bunga hias dalam ruangan, tanaman hias tanam. Bunga potong atau cut flower meliputi anggrek, krisan, mawar. Sedangkan bunga hias dalam ruangan meliputi soufflier, monster. Budidaya tanaman hias mudah dilakukan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan bagi pemula dalam budidaya tanaman hias ini diantaranya, yang pertama, memilih jenis bunga atau tanaman yang tepat. Karena setiap tanaman memiliki karakter dan ciri tersendiri. Ada sebagian tanaman yang membutuhkan perawatan ekstra dan ada juga yang mudah untuk dipelihara. Yang kedua, mempersiapkan media tanam. Jika menanam di tanah secara langsung, usahakan media tanam tersebut di tanahnya gembur dan diberikan pupuk sesuai dosis tanaman yang akan ditanam. Jika menggunakan pot, media tanam yang dapat digunakan seperti tanah,
pasir, sekam, batu kerikil, serta pupuk handang. Yang ketiga, memperhatikan tata cara penanaman. Yang selanjutnya pembahasan. Menurut PPRI nomor 18 tahun 2010 tentang usaha budidaya tanaman. Budidaya merupakan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati dengan menggunakan modal teknologi atau dengan sumber daya lain untuk menghasilkan produk yang bisa memenuhi kebutuhan manusia. Tanaman hias adalah salah satu kelompok tanaman hortikultura. Hortikultura merupakan ilmu yang mempelajari budidaya tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan. Cabang hortikultura yang mempelajari budidaya tanaman hias disebut frolicultur. Tanaman hias merupakan tanaman yang berfungsi sebagai penghias yang dapat memberikan keindahan dan ketertarikan yang dapat dinikmati secara visual baik di dalam maupun di luar lingkungan. Tidak hanya memiliki bentuk yang indah, beberapa tanaman hias juga bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Dalam penelitian yang telah ada, menyebutkan bahwa beberapa tanaman hias mampu menghilangkan zat yang berbahaya atau polutan. Pada umumnya, jenis tanaman hias terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama tanaman hias daun, berupa tanaman hias yang hanya berdaun saja dan biasanya memiliki daun tunggal untuk satu batang. Daya tarik tanaman hias ini terdapat pada daunnya yang berwarna-warni, bentuk daun yang indah, serta memiliki banyak spesies dengan bentuk dan warna yang berbeda. Contohnya yaitu Sri Rezeki. Yang kedua, tanaman hias bunga. Contohnya adalah bunga mawar yang merupakan tanaman hias dengan batang berduri, dapat ditanam di daerah beriklim tropis maupun panas. Yang ketiga, tanaman hias buah. Tanaman ini sangat multifungsi. Selain buahnya dapat diambil, pohonnya juga dapat dinikmati keindahannya. Contohnya cabai warna-warni. Yang keempat, tanaman hias batang. Contohnya adalah palem merah. Adanya keterbatasan lahan, terutama di kota-kota besar, sehingga perlu adanya suatu cara untuk tetap dapat menanam tanaman hias guna menciptakan lingkungan yang indah dan juga mengurangi polusi udara. Dalam hal tersebut, pot dapat menjadi salah satu cara alternatif untuk sarana bercocok tanam di lahan yang sempit. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam budidaya tanaman hias dalam pot adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan pot. Yang kedua, penyiapan media tanam. Yang ketiga, penyiapan bibit. Dan yang terakhir, yang keempat, pemeliharaan tanaman. Beberapa contoh tanaman hias yang banyak diminati selama masa pandemi adalah yang pertama, janda bolong. Yang kedua, aglaonema. Yang terakhir, kesimpulan. Budidaya merupakan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati dengan menggunakan modal teknologi atau dengan sumber daya lain untuk menghasilkan produk yang bisa memenuhi kebutuhan manusia. Tanaman hias merupakan tanaman yang berfungsi sebagai penghias yang dapat memberikan keindahan dan ketertarikan yang dapat dinikmati secara visual baik di dalam maupun di luar lingkungan. Tidak hanya berfungsi sebagai penghias, beberapa tanaman hias juga dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal. Tidak hanya itu, tanaman hias juga dapat memberikan nilai ekonomi, terutama di masa pandemi ini. Sekian penjelasan dari artikel yang saya buat, semoga memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.